selamat siang. Halo Bu Yopi, selamat siang juga. Bu, lagi Gimana sibuk nih nggak, Bu? kabarnya? Lagi lagi ya, Hah? keadaannya lagi agak gelisah sih, Bu. Ini rencananya pengen cerita-cerita sama Ibu Haryani. Sibuk nggak, Bu? Oh, boleh kalau Bu Halo? Yopi mau cerita-cerita, mau ngobrolin apa ini? Tidak mengganggu ya, Bu ya? Tidak. Iya nih, Bu, mau cerita. Saya tuh bingung, Bu, kalau anak-anak saya nih, kalau belajar MTK itu kok ya kayak jadi patung semua gitu, Bu. Diem aja. Nggak aktif begitu loh, Bu. Kenapa ya? Oh, jadi permasalahan yang Ibu rasakan sekarang ini, kalau Ibu ngajar matematika, anak-anak tuh eh, pasif seperti itu ya. Jadi kayak mengajar patung seperti itu Ibu ya. Iya, Bu, saya bingung. Kalau misalnya kayak belajar yang lain tuh mereka semangat, tapi kalau MTK itu kayak saya tuh kayak ngomong sendiri, mereka itu cuman bengong aja lihat saya gitu, Bu. Jadi kalau Ibu ngajar mereka bengong. Itu semuanya seperti itu apa tidak, Bu? Apa Hampir semuanya bengong? hampir semuanya, Bu, cuman satu dua orang aja kalau yang ditanya itu jawab, yang lainnya sih kayak gitu semua. Hmm, Berarti rata-rata mereka kalau Ibu mengajar matematika, mereka kebanyakan ya bengong atau pasif itu tadi, Bu ya. Iya, itu Nah, saya kalau tuh menurut Bu bingung, Yopi, Bu. Mm-mm. kalau menurut Bu Yopi, kira-kira kenapa ya anak-anak itu kok kalau belajar matematika itu mereka banyak bengong? Kenapa ya, Bu, ya? Mungkin karena kan MTK itu kan sebenarnya kalau di kelas 5 itu eee, intinya tuh perkalian semua nih, Bu. Nah, mereka itu kebanyakan tuh perkaliannya itu nggak hafal. Nah, jadi itu mungkin jadi nggak nyambung, seperti itu kali ya, Bu? Jadi kalau Ibu ngajar mereka nggak nyambung gitu. Terus Bu Yopi itu maunya ketika Ibu mengajar matematika, itu anak-anak seperti apa Bu ya? Ya, saya pengennya kalau belajar MTK itu sama kayak kayak, kalau lagi belajar kayak IPA, seni gitu, Bu. Karena kalau belajar IPA atau seni, mereka itu aktif, terus kayaknya senang, ceria. Saya sih pengennya pada saat belajar MTK, anak-anak juga seperti itu, Bu. Oh, berarti Ibu mau kalau misalnya anak-anak Ibu tuh belajar matematika itu seperti mereka belajar pelajaran yang lainnya, seperti itu. Nah, ini Ibu kalau mengajar pelajaran seni atau pelajaran yang lainnya itu bagaimana Ibu ngajarnya itu? Ya, kalau kayak seni atau IPAS itu kan, Bu, belajarnya banyak bergerak ya, Bu, ya. Banyak praktek, kerja kelompok, nyanyi-nyanyi. Kalau MTK kan intinya mereka tuh harus menghafal, hafalan perkalian karena intinya tuh nyambungnya dari perkalian semua. Begitu. Terus kalau misalnya mereka itu kalau belajar yang lain kan mereka karena banyak bergerak jadi mereka lebih senang ya. Ibu apa untuk pelajaran yang lainnya seperti seperti apa IPA, seni itu ukurannya sama nggak dengan pembelajaran matematika yang Ibu terapkan itu? Ibu maunya seperti apa gitu? Ukurannya Ya, sama nggak kalau belajar itu pembelajaran IPAS dengan pembelajaran matematika, Ibu maunya hasilnya ukurannya sama nggak? harusnya iya iya sih, Bu, karena kan gurunya sama, anak-anaknya sama. Saya sih pengennya mereka belajar MTK itu seaktif dan seceria waktu belajar seni atau IPAS itu. Jadi Ibu maunya ketika anak-anak belajar matematika juga bisa lepas seperti itu ya, senang seperti itu ketika mereka belajar IPAS ataupun seni seperti itu Bu ya. Iya, Hmm. Terus eh, itu sudah cukup lama tidak anak-anak seperti itu Bu atau baru akhir-akhir ini?
Kalau dari pengamatan saya sih hampir di sepanjang pelajaran MTK sih Bu, seperti itu. Berarti selama ini memang anak-anak banyak pasif ya Bu ya ketika belajar matematika. Mungkin sudah ada yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi agar anak-anak itu apa pasif atau mereka tidak terlihat membosankan gitu ketika mereka belajar matematika, Ibu? Ya, saya sudah melakukan berbagai cara sih Bu, kayak memberi hadiah, ngancem-ngancem. Tapi ya masih saja seperti itu sih, tidak intinya mereka tidak seaktif waktu belajar IPA sama seni. Ternyata hadiah dan ancaman itu belum memberikan dorongan atau motivasi untuk anak-anak, Bu ya. Iya, Oh iya. benar. Oh, terus apa? eh, Anak-anak Ibu kan kalau belajar yang lainnya kan mereka bisa aktif seperti itu ya. Kira-kira yang Ibu lakukan ketika pembelajaran IPAS dan seni ini apa sih? Kok anak-anak itu bisa sesenang itu atau seaktif itu? Nah, kalau di pelajaran seni itu kan banyak prakteknya, Bu. Kayak di pelajaran IPAS juga saya itu sering masukin games-games, terus saya pakai media, apalagi kalau medianya itu berhubungan sama teknologi. Wah, itu mah kelas akan sangat aktif sekali. Oh, jadi mereka suka nih ya kalau misalnya dikasih game, ya karena anak SD memang masih tahap suka bermain Bu ya. Jadi mereka Iya, tuh benar, pasti. Bu. Nah, itu berhasil ya untuk pembelajaran yang lainnya ya. Kalau sejauh pengamatan saya sih berhasil sekali loh, Bu. Kelas menjadi sangat aktif sekali. Hasil belajar juga sangat memuaskan. Terus Ibu, kira-kira Ibu pernah nggak bertanya sama anak-anak itu, kenapa sih mereka itu kok tidak semangat atau bosan kalau belajar matematika, tidak seaktif kalau belajar IPAS ataupun seni? Itu pernah bertanya nggak Ibu? Pernah sih Bu, waktu itu saya tanyain, hampir semuanya deh saya tanyain Bu. Saya tanyain kenapa kok kalau bayar MTK tuh diem. Mereka tuh pada jawab takut Bu. Terus nggak hafal, karena tadi kan kalau MTK itu banyak hafalan perkalian ya Bu. Jadi udah takut duluan karena tidak hafal itu. Oh, jadi mereka merasa ketakutan ya Bu ya, karena mereka tidak Hmm, bisa menghafalkan perkalian itu. iya. Terus anak-anak ini pernah nggak Ibu tanya, kira-kira mereka tuh maunya seperti apa ketika belajar matematika itu? Nah, pernah nih saya tanya, nah maunya tuh belajar seperti apa kalau MTK? Ada yang jawab, Bu, kita sambil main-main, Bu, sambil main games gitu, kayak waktu belajar IPAS. Mereka jawabnya seperti itu sih, Bu. Jadi mereka maunya anak-anak itu bisa bermain game seperti ketika mereka belajar. Nah, hal ini kira-kira bisa nggak kalau misalnya Ibu terapkan pada pembelajaran apa matematika ini? Bermain games ya, Bu. Wah, Mm-mm. sepertinya iya sih ya, Bu ya. Mungkin selama ini saya belajar MTK-nya itu kayak terlalu serius, yang anak-anak itu jadinya harus fokus nginget-ngingetin perkalian, hafalan. Memang kayaknya kalau misalnya saya ajak bermain game, kayaknya bisa sih, Bu. Bisa ya, kalau menurut Ibu Mm-mm, bisa kan diajak bisa. main game. Nah, nanti kalau misalnya Ibu mengajak anak-anak bermain game dalam pembelajaran matematika, Mm-mm. kira-kira yang menjadi ukuran Ibu bahwa oh ternyata permainan game ini berhasil nih untuk pembelajaran matematika, itu yang menjadi ukuran Ibu apa ya? Ya kalau misalnya yang menjadi ukuran, ya saya sih melihatnya pembelajarannya harus aktif, anak-anak nih seneng. Terus di akhirnya nanti di nilai asesmennya, nilainya capai KKM. Kalau sudah seperti itu sih tandanya udah berhasil ya, Bu. Oh, itu tandanya berhasil kalau misalnya anak-anak bisa aktif, nilainya
sesuai lah dengan KKM atau target Iya, kita, gitu ya. iya. Nah, misalnya itu belum berhasil, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau belum berhasil, mungkin saya mencari metode lain kali ya, Bu ya. Kira-kira apa itu? Sudah ada dalam bayangan belum? Akan melakukan metode apa lagi? Mungkin saya akan melakukan permainan yang melibatkan anak buat bergerak nih, bisa keluar lapangan juga mungkin. Bisa, berarti Ibu akan mengajak anak-anak bermain gitu ya, bergerak, banyak bergerak gitu ya, Iya, biar bisa mereka agar lebih semangat dalam belajar iya, matematika. iya Nah, benar. ya ini Ibu sudah ada, berarti ini Ibu sudah ada beberapa ide yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu nanti ya. Iya. Nah, kira-kira ini kalau Ibu melaksanakan metode ini, Ibu akan mengalami kendala nggak nantinya? Kendalanya kayaknya sih dalam pemilihan media ya, Bu ya. Mungkin saya masih harus mikir-mikir nih, masih harus nyari-nyari mana media yang pas yang bisa saya pakai untuk pelajaran MTK. Oh, berarti masih mau mencari-cari ya media yang sesuai. Kalau Mm. Ibu untuk pembelajaran IPAS seni itu Ibu mendapatkan ide apa metode media-media itu dari mana itu, Bu? Nah, kalau itu sih saya biasanya sering lihat medsos, Bu. Jadi lihat-lihat di TikTok, di Facebook. Nah, itu saya jadikan referensi. Oh, berarti Ibu lihatnya di medsos ya. Nah, jadi Iya, di medsos juga kan kita memang sekarang banyak bisa melihat apa konten-konten kreator yang berbagi baik ya dalam dunia pendidikan ya Bu ya. iya. Ya. Terus bagaimana nanti itu siapa yang akan kira-kira Ibu mintai bantuan untuk melaksanakan ide atau gagasan Ibu nanti itu siapa itu? Nah, kan rencananya kan saya kan mau media yang dipakai itu gamesnya berbasis teknologi. Berarti nanti saya akan sharing nih. Oh iya, kebetulan di sekolah saya itu ada guru yang IT-nya lumayan bagus. Berarti mungkin saya mau ajak Bapak itu aja deh untuk berdiskusi. Berarti Ibu bisa memaksimalkan atau meminta bantuan dari guru yang memang sudah mahir dalam IT, Bu ya. Iya, benar Nah, Ibu. terus kalau tadi sudah ada beberapa ide yang sudah Ibu ini ya, Ibu ungkapkan atau Ibu sudah dapat beberapa ide tadi. Kira-kira dalam waktu dekat ini ide mana nanti yang akan Ibu terapkan untuk anak-anak didik Ibu? Kayaknya saya akan menggunakan teknologi deh, Bu. Saya mau pakai Quizzes deh kayaknya untuk media pembelajaran yang berbasis permainan ini. Oh, Ibu akan menggunakan quizzes ya? Iya. Kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan itu? Nah, kebetulan di minggu minggu depan hari Senin itu ada pelajaran MTK. Kayaknya di hari Senin itu deh Bu akan saya langsung praktekkan. Ya bagus. Berarti minggu depan Ibu sudah bisa mempraktekkan itu ya Bu ya. Iya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan nanti berhasil dalam ya. Nah, nanti bolehlah kalau Ibu sudah melaksanakan itu, kita bisa sharing-sharing lagi Bu ya. Kira-kira seperti apa yang sudah Ibu lakukan itu? Seperti itu Bu ya, Pi ya. Iya Bu, wah terima kasih sekali ya Bu sudah membantu saya berdiskusi dan membuka pikiran saya. Nanti kita atur pertemuan lagi ya Bu. Saya akan menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Siap Bu Yopi. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaatnya Bu Yopi ya. Iya Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Yopi.